Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah. Bersungguh-sungguh mencari amalan yang terbaik merupakan kebiasaan para sahabat. Karena mereka sadar bahwa umur mereka terbatas, sementara kemampuan untuk mengerjakan amal soleh juga terbatas. Mana buktinya? Banyak dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis. Para sahabat bertanya tentang amalan yang terbaik. Di antaranya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul imani afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang mana yang paling afdal? Bahkan ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Manusia yang mana yang paling afdal? Bahkan ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Dan di antara, karena mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa umur mereka terbatas, sementara kemampuan beramal itu juga terbatas. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik yaitu di antaranya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Yang pertama, salat tepat waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berbakti kepada kedua orang tua lebih mulia, lebih diutamakan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Jahim As-Sulami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu aradtul jihad ma'ak abtaghi bidzalika wajhullah wad darul akhirah." Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Lantas apa kata Rasulullah? "Waihak ahayyatu ummak." Apakah ibumu masih hidup? "Na'am." "Iya ya Rasulullah." "Irji fabarroha." Pulanglah dan berbaktilah kepada ibumu. Kemudian yang kedua kali, sahabat ini datang dari sisi yang lain dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni aradul jihad ma'aka abtaghi bizalika wajhullah wad darul akhirah." Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu ya Allah, ingin mengharapkan keridhaan Allah dan negeri akhirat. Apa kata Rasulullah? "Apakah ibumu masih hidup?" "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, "Irji fabarroha." Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Pulanglah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ikhwatal iman, sampai ketiga kali ternyata Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad fisabilillah. Dan ternyata berbakti kepada kedua orang tua merupakan jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa bagaimana mungkin orang yang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, padahal orang tua pada level kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak ridhonya kepada kedua orang tua. Berarti orang yang durhaka kepada kedua orang tua maka termasuk dosa-dosa yang besar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua kita sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.